Bagaimana supaya kita tidak merasa kehilangan harapan walaupun kenyataannya mengecewakan? Mungkin inilah hal yang penting untuk kita mencari kekuatan dalam iman dan dalam sabda pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Di akhir Injil kita menemukan cuplikan kata-kata Nabi Yesaya tentang Yesus. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Kata-kata ini sinkron dengan apa yang menjadi tema tahun Yobel 2025, pesiarahan pengharapan, dengan kata kunci pada spes in Christo non confundit, harapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kita hidup dengan banyak harapan, dan juga kita tidak bisa menampik kenyataan bahwa banyak harapan yang tidak terpenuhi atau hopeless, harapan yang hilang. Kita mungkin mencita-citakan dan mengharapkan banyak hal, pingin supaya pendapatan stabil, pingin selalu sehat, dan pingin anak-anak dan cucu baik-baik saja. Tapi seringkali dalam kenyataan kita menemukan kenyataan yang terbalik. Definisi dari masalah artinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bagaimana supaya kita tidak merasa kehilangan harapan walaupun kenyataannya mengecewakan? Mungkin inilah hal yang penting untuk kita mencari kekuatan dalam iman dan dalam sabda pada hari ini. Bagaimana kita tetap punya harapan walaupun dalam kenyataan itu mengecewakan? Inilah yang dimaksudkan untuk percaya kepada Kristus, supaya dalam situasi dan kondisi yang mengecewakan kita tetap berharap. Mungkin kita masih ingat sebuah kata-kata Latin yang berbunyi dum spiro spero. Selagi saya bernapas, saya berharap. Apa yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus almarhum untuk tahun ini sebenarnya sebuah ramalan tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya, yang memang tahun ini juga dia meninggal. Dia berbicara tentang tidak ada harapan yang sia-sia dalam Kristus, karena memang dia akan kembali ke pangkuan Allah. Dia berharap untuk bersatu kembali dengan Kristus dalam kebangkitan. Dan saya ingat hal yang sama juga diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus II almarhum ketika dia juga hendak akan meninggal. Dan sebelum dia meninggal,
dia menulis sebuah buku yang berjudul Melintasi Ambang Pintu Harapan. Lalu setelah itu dia meninggal. Jadi inilah hal-hal yang mau menunjukkan bahwa kita beriman supaya kita tetap menaruh harapan pada Tuhan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan terutama ketika kita harus mengakhiri hidup dan siara hidup di dunia ini, Tuhan akan membuat baik-baik saja dan kita akan kembali bersatu dengan Allah. Inilah inti dari iman Kristiani, iman Katolik, bahwa harapan dalam Kristus tidak mengecewakan, baik di dunia terutama di akhirat. Inilah definisi dari apa yang dikatakan oleh referen Mazmur, kekal abadi kasih setia Tuhan. Jadi tentu kita perlu bertanya, di manakah keabadian kasih setia Tuhan itu kita temukan dalam hidup sehari-hari. Seringkali kita hidup dengan rutinitas dan kebiasaan. Kita melalui hari-hari tanpa kita menemukan bahwa setiap hari Tuhan melakukan karya yang ajaib dalam diri kita. Pernah saya bertanya dalam sebuah rekoleksi, coba Anda temukan apa keajaiban yang Tuhan berikan kepadamu dalam sehari. Pusing sekali orang cari. Lalu saya bilang, coba Anda menyadari kalau saja Tuhan tidak memberikan nafas kepadamu untuk bangun pada pagi hari, apakah kamu masih bisa hidup sekarang? Itulah karya agung terbesar Allah. Ketika kita tidur, Dia tetap menjaga. Ketika kita sudah tidak sadar, Dia tetap biarkan nafas kita berjalan. Bayangkan kalau kita di rumah sakit dan pakai oksigen. Oksigen mati, kita mati. Tapi Tuhan, kita tidur dan tidak sadar, pulas sampai mengorok, nafas tetap berjalan. Kenapa? Itulah karya ajaib Tuhan yang paling utama. Kemarin saya sedikit menonton cuplikan pernyataan dari Romo Koko ketika ada orang yang bertanya tentang mujizat Tuhan. Lalu dia menjawab, tidak perlu terlalu ribet mencari mujizat Tuhan dalam hidup kita yang konkret. Saya sendiri menemukan banyak mujizat Tuhan dalam hidup. Jangan cari hal-hal yang besar, tapi lihatlah hal-hal yang kecil dan sederhana. Mujizat Tuhan itu terjadi ketika kita tidak mengharapkan sesuatu itu terjadi, malah dia terjadi. Ketika tidak pernah membayangkan bahwa hal itu akan terjadi dengan diri kita, justru malah terjadi. Inilah mujizat Tuhan, menjadikan hal yang tidak pernah kita bayangkan tapi terjadi. Itulah definisi dari kemustahilan, dan itulah sesuatu yang disebut dengan mujizat. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bacaan pertama kita menemukan bagaimana orang Israel yang sudah dibekap dalam penjajahan selama 430 tahun di Mesir tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah. Coba, kala Indonesia cuma 350 tahun dijajah Belanda, tapi Israel 430 tahun. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu memakai dan membuat banyak cara untuk menyelamatkan mereka dan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Dan dalam kisah kelanjutan dalam bacaan pertama hari ini, dari lanjutan bacaan-bacaan sebelumnya, kita mendengar bagaimana Tuhan memberikan mereka kesempatan berjaga semalam untuk mempersiapkan diri pergi keluar dari tanah Mesir. Dan kita akan mendengar cerita selanjutnya bagaimana mereka berbondong-bondong keluar dari tanah Mesir hanya dipimpin oleh Musa dengan satu tongkat untuk membelah dan melewati Laut Merah. Definisi kekal abadi kasih setia Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tak pernah berhenti mencintai kita. Yang berhenti adalah ketika kita tidak menyadari kalau Tuhan selalu mencintai dan menyayangi kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan setiap detik, dan bahkan setiap kita menarik dan menghembus nafas kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kita.